Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara, semoga Anda dalam keadaan sehat dimanapun Anda berada. Senang sekali Sapa Dapat kembali hadir di hadapan Anda bersama saya Rizka Devi. Kali ini kita akan bahas terkait dengan kesiapan, layanan, dan informasi haji. Nah saudara, dalam rangka memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai kesiapan dan pelaksanaan ibadah haji tahun ini, khususnya di tengah transisi kelembagaan dari Kementerian Agama ke Kementerian Haji dan Umroh, diperlukan penjelasan langsung dari pihak terkait guna menggali informasi terkait dengan kesiapan, tantangan, inovasi, layanan, serta harapan terhadap penyelenggaraan haji perdana di bawah kementerian yang baru. Sudah hadir di studio Kompas TV Aceh PLT Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Aceh, Bapak Dr. Andes Haji Arijal MSI. Assalamualaikum Bapak, selamat pagi Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Alhamdulillah. Baik Pak, ini kalau bicara kementerian baru nih Pak, Ya. seperti apa Pak, sejauh mana sudah kesiapan Kanwil Kemenaj Aceh ini dalam menyambut kedatangan calon jamaah haji tahun ini Pak, mengingat ini merupakan penyelenggaraan perdana begitu di bawah kementerian baru, seperti apa Pak? Ya, sebenarnya memang penyelenggaraan haji ini sudah diselenggarakan oleh negara ada beberapa tahun yang lalu. Cuman tahun ini keseriusan pemerintah dalam menangani haji tentunya tandanya adalah membentuk suatu kementerian baru, yaitu Kementerian Haji dan Umroh. Tentunya persiapannya sebagaimana biasa, sejak dari dokumen dan persiapan jamaah, kemudian pemeriksaan kesehatan, lalu pembinaan, serta persiapan terakhir pemeriksaan kesehatan baik suntik meningitis dan lain sebagainya, kesiapan panitia, kesiapan asrama haji, dan keseluruhannya itu tentunya sebuah rangkaian pembinaan, pelayanan, dan perlindungan bagi jemaah haji yang akan melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci tahun 2026 ini. Kalau kita lihat ini proses kesiapan yang dilakukan oleh calon jamaah Pak, tapi kalau kita lihat kesiapan Kanwilnya sendiri seperti apa Pak? Iya, sebenarnya tidak banyak perubahan juga sama seperti sebelumnya, cuman mungkin ini lebih fokus kepada layanan karena di bawah Kementerian Haji dan Umroh tidak lagi memikirkan yang lain, hanya memikirkan bagaimana memberikan pelayanan pembinaan dan perlindungan kepada calon jamaah yang akan melaksanakan ibadah haji. Tapi apakah ada sedikit perubahan mungkin Pak, mengingat kalau tahun sebelumnya ini kan masih di bawah Kemenak begitu, ketika kementerian baru, apakah ada perubahan mungkin sedikit ataupun signifikan? Ada beberapa perubahan terutama di regulasi yang dulunya Undang-Undang Nomor 8 2019, sekarang Undang-Undang Nomor 14 tahun 2025, yang perubahan signifikannya di situ antara lain sistem pemberian kuota kepada seluruh masyarakat yang ada di Indonesia itu dari sistem kuota 1/mil agama Islam, sekarang sistemnya diganti dengan jumlah pendaftar terbanyak dibagi dengan jumlah kuota yang diberikan oleh Arab Saudi, sehingga ada beberapa perubahan signifikan terutama di Aceh yang sebelumnya jumlah kuota yang diberikan 4.378, tapi tahun ini insya Allah karena beralih sistem menjadi 5.426 orang. Oke, berarti tahun ini ada 5.426 orang. Ini terbagi ke dalam berapa kloter Pak? Ya, direncanakan terbagi kepada 14 kloter, yang satu kloternya nanti berjumlah 393 jemaah. Nantinya kloter pertama ini akan berangkat sejak tanggal berapa Pak sampai nanti tanggal berapa? Ya, direncanakan berangkatnya dari tanggal 5 masuk asrama sampai insya Allah nanti di tanggal 19 Mei. Insya Allah sudah clear. Berarti satu harinya nanti akan ada satu kloter yang diberangkatkan. Ini berangkatnya langsung dari dari Aceh, BTJ, artinya dari Aceh, Iskandar Muda langsung menuju. Ada satu kloter yang memang dari Aceh gelombang 1 itu, kloter 1 yang diterbangkan dari Bandara Iskandar Muda menuju Madinah. Tapi berikutnya 2, 3, 4, 5 sampai kloter 14 itu semuanya di landingkan di Jeddah. Baik. Berarti memang langsung berangkat dari sini, tidak transit terus dulu. menuju Jeddah. Baik. Ini kalau kita lihat Pak, tadi ada 14 kloter, kemudian juga satu kloter isinya tadi 399. Iya, 393.
393 calon jemaah. Ini kalau kita lihat total petugas yang disiapkannya itu untuk mendampingi calon jemaah berapa totalnya, Pak? Untuk mendampingi jemaah dari petugas kloter itu berjumlah 4 orang, 1 ketua kloter, 1 pembimbing ibadah, 1 dokter dan 1 nes. Kemudian untuk PHD atau petugas daerah itu 1 orang layanan umum dan 1 orang layanan kesehatan. Jadi jumlahnya per 1 kloter itu petugas kita 6 orang. 6 orang dengan skemanya masing-masing, berarti ada tugasnya masing-masing. Ada tugasnya masing-masing. Sementara Pak, kalau misalnya kita lihat metode pelayanannya itu seperti apa kemudian yang diterapkan oleh Kemenhaj tahun ini, khususnya mungkin dalam aspek keberangkatan Pak, kemudian akomodasi hingga pelayanan nanti di Tanah Suci itu seperti apa? Iya, direncanakan memang sejak dari awal jemaah itu dilayani, dibimbing dan dilindungi. Layanannya tentunya berkaitan dengan dokumen, perlengkapan dan lain sebagainya. Kemudian pembinaan dia diajarin bagaimana manasik, perlindungan tentu nanti ketika jemaah itu menghadapi sesuatu hal yang mungkin harus dilakukan perlindungan di Arab Saudi, itu dilakukan perlindungan. Seperti apa tuh Pak contoh perlindungan yang bisa diberikan? Misalnya kalau jemaah haji itu misalnya ada melanggar hal-hal kecil yang sifatnya bisa dinegosiasikan di Arab Saudi, itu akan didampingi oleh petugas kita yang ada di Arab Saudi. Kalau untuk akomodasinya Pak, mungkin untuk keberangkatan dari sini akan nanti tiba di Jeddah ataupun di Madinah, itu seperti apa nanti akomodasinya, transportasinya untuk menuju ke hotel, kemudian untuk seperti apa? Iya, akomodasi itu sudah disediakan sejak di asrama haji. Begitu masuk dia di asrama haji, sudah disediakan akomodasi, konsumsi dan transportasi dari dan ke bandara. Kemudian nanti dari bandara diterbangkan ke Jeddah tadi yang kloter 2, sampai di sana juga nanti akan dilakukan transportasi, akomodasi dan konsumsi selama di Arab Saudi. Baik. Berarti memang ini sudah direncanakan dengan matang dan sementara bagaimana nantinya calon jamaah bisa mendapatkan pelayanan yang memang nyaman begitu ya. Insyaallah. Amin. Ini Pak, kalau bicara bagaimana kemudian tantangan begitu dari transisi antara Kemenak yang sebelumnya diurus Kemenak kemudian sekarang menjadi Kemenhaj gitu, kita akan lihat mungkin ada tantangan dari secara administratif ataupun teknis di lapangan, tapi sesaat lagi saudara tetap bersama kami di Sapa Aja. Ya saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Aceh. Kita masih membahas terkait dengan kesiapan, layanan dan informasi haji bersama dengan PLT Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Aceh. Bapak, tadi kita bicara bagaimana kemudian transisi begitu antara Kementerian Agama yang sebelumnya memberangkatkan haji saat ini memang diganti dengan Kemenhaj begitu maksud kami. Itu seperti apa Pak tantangan dalam masa transisi itu? Mungkin secara administratifnya apakah ada yang berubah maupun teknis di lapangan itu seperti apa? Ya, tantangannya tentu perubahan lembaga, tentunya di sana ada ASN-nya yang bergeser, kemudian ada juga anggarannya serta barang-barang yang diperlukan, BMR-nya itu tentu ikut beralih walaupun secara perlahan, secara semuanya selimutan dia bergeser ke Kementerian Haji dan Umrah. Tantangannya tentunya ya kita dipercayakan sebagai kementerian baru ya menampakkan bahwa kefokusan kita dalam memberikan layanan kepada jamaah itu paling tidak jangan sampai mengurangi hal-hal yang sudah pernah dicapai sehingga rasa kepuasan jamaah itu bisa lebih meningkat. Baik. Jadi memang kalau misalnya kita lihat secara administratif itu tidak jauh berbeda ya Pak? Ya. Kecuali memang regulasinya yang tadi Bapak sampaikan. Kalau teknis di lapangan itu seperti apa Pak? Teknis di lapangan sama seperti tahun-tahun sebelumnya, namun
kerjasamanya harus lebih ditingkatkan, terutama dengan Kementerian Agama yang sudah melakukan pelaksanaan ini sejak lama. Tentunya kalau di Kementerian Haji itu tidak nyampe layanannya ASN-nya sampai ke KUA, tetapi kita membangun kerjasama dengan Kakan Kemenak dan Kemenhad yang ada di kabupaten kota, sehingga bersama-sama memberikan layanan secara bersama-sama juga, memberikan pelatihan pembinaan tentang manasik haji yang ada di kabupaten kota. Berarti untuk teknisi lapangannya ini masih dikedepankan koordinasi ya Pak? Ya, koordinasi ya. Sementara Pak, kalau misalnya kita bicara program prioritas Pak untuk jemaah yang mungkin lansia, bisa digolongkan lansia, itu apakah masih diberlakukan? Ada program prioritasnya atau seperti apa? Program prioritasnya tetap melayani lansia dan perempuan serta disabilitas. Artinya seluruh fasilitas yang ada di dalam melakukan pelayanan itu tetap diprioritas lansia, perempuan, dan disabilitas. Berarti memang ada ya Pak, tapi bentuk layanan khusus yang diberikan itu seperti apa Pak? Misalnya kalau dia lansia, tentunya ketika dia misalnya tempat akomodasinya itu ditentukan di lantai bawah dia. Kalau misalnya ada yang tidak pakai lift, misalnya asrama haji kita itu masih ada 2 gedung yang belum pakai lift, sehingga yang belum pakai lift itu yang di lantai dasar itu kita prioritaskan lansia, disabilitas, dan perempuan. Berarti untuk penempatannya ya Pak, Ya, supaya memang mudah untuk aksesnya. Sementara Pak, kalau kita melihat tema haji tahun ini itu apa Pak? Temanya tetap layanan lansia, perempuan, dan disabilitas. Tetap ramah lansia, baik. Berarti memang tidak jauh berbeda ya Pak dari tahun sebelumnya. Tapi apakah ada sesuatu yang memang baru ada di tahun ini atau seperti apa Pak? Ada sesuatu yang tahun ini kita lakukan, yang terutama kita sudah punya gedung baru, cuman memang kapasitasnya masih belum bisa sempurna semuanya. Satu gedung, kemudian juga sistem rundown dari asrama haji ke bandara itu tahun ini kita akan coba untuk melakukan garbarata, pelayanannya lewat garbarata. Jamaah itu tidak lagi turun di bus lalu naik tangga di pintu pesawat, akan tetapi kita akan naikkan ke garbarata sehingga nanti jamaah itu tidak perlu naik tangga dari bawah. Ini khusus untuk lansia tadi? Semuanya. Berarti memang perbedaannya itu dari segi bagaimana teknisi lapangannya ya, Pak? Iya, lapangan di bandara. Baik. Tapi kalau misalnya dibandingkan tahun sebelumnya Pak nih, perbedaan yang paling mencolok selain dari teknisi lapangan tadi, mungkin yang dari bus langsung ke pesawat, itu apakah ada mungkin Pak dari temanya? Ada yang lain sebenarnya memang ditekankan oleh Arab Saudi supaya pemeriksaan kesehatan jamaah itu lebih ketat dari tahun-tahun sebelumnya. Mereka menginginkan layanan itu bisa lebih rapi, lebih tertib, lebih nyaman, lebih aman. Karena memang Arab Saudi meminta memang kalau yang memang belum istitaahnya belum sehat, supaya menunggu waktu dia sehat baru pemberangkatan ke Arab Saudi. Tahun ini juga dianjurkan pada jamaah untuk tidak banyak membawa kursi roda, karena akan mengundang kecurigaan petugas Arab Saudi yang ada di bandara, karena memang Arab Saudi akan memeriksa seluruh jamaah secara acak. Ketika jamaah itu diperiksa lalu mereka sakit, itu kemungkinan besar akan dipulangkan lewat penerbangan yang membawa jamaah itu sendiri. Kalau dulu jamaah yang sakit akan dibawa ke rumah sakit, tapi tahun ini jamaah yang sakit nanti akan dipulangkan lewat bandara penerbangan yang membawa mereka. Baik. Berarti memang langsung dipulangkan atau memang ada estimasinya Pak? Mungkin setelah 1 minggu kemudian berada di Tanah Suci dan sakit, apakah tetap akan dipulangkan atau dirawat? Mereka menyampaikan ketika sakit memang dipulangkan. Tapi kita mohon juga kalau memang nanti ada pertimbangan kerajaan Arab Saudi, kalau memang dia sakitnya mungkin bisa karena kelelahan atau bisa diobati 2-3 jam lalu dia sembuh, tentu diperkenankan untuk masuki Arab Saudi atau memasuki kota Mekah. Tapi mereka menyampaikan berdasarkan informasi yang kami peroleh dari pusat itu, ketika jamaah itu sakit itu akan mereka pulangkan ke tanah air. Masing-masing, bukan hanya Indonesia tetapi seluruh negara yang diperiksa secara acak, ketika didapati dia sakit itu akan dipulangkan ke negaranya.
Baik, baik. Berarti itu memang kalau didapati ketika masih dalam Sakit. tahap awal untuk berada di Tanah Suci, Pak, atau ketika memang nanti sudah setengah Awal di bandara dia. baik, baik. Iya. Tapi kalau misalnya nanti sudah Kalau setengah sudah sampai sana pelaksanaan, enggak masalah lagi. Makanya kami himbau itu kepada jamaah supaya tidak membawa roda dari sekarang lalu bawanya ke sana, tidak efektif. Kalau memang ada beberapa jamaah menginginkan sampai ke sana lalu beli kursi roda, itu dipersilahkan. baik, Sampai ke hotel, paling tidak jangan di bandara, tapi sudah setelah di hotel mereka beli kursi roda, nanti waktu pulangnya tentunya sebaiknya kan diwakafkan di Masjidil Haram. Berarti memang disarankan agar lolos tes kesehatan Iya, di bandara, iya, di bandara. agar tidak dipulangkan. Tapi kalau nanti sakit sama pelaksanaan ibadah, itu perawatannya seperti Itu apa, tetap Pak? seperti tahun-tahun sebelumnya akan dirawat di Rumah Sakit Arab Saudi. Baik, baik. Ini sebelum keluar dari bandara, ini yang menjadi kunci, pemeriksaan acak itu dilakukan di bandara. Tapi Pak tadi bicara terkait dengan calon jamaah yang dipulangkan di bandara, itu nanti akomodasinya dibayarkan oleh negara atau seperti apa, Pak? Itu yang menjadi pertanyaan kita juga. Sebenarnya kan dia sudah melunasi semua, tapi karena kebijakan Arab Saudi lalu dia dipulangkan, apakah nanti memang dia akan dibayarkan atau akan dibadalkan hajinya, ini tentu perlu kebijakan khusus dari kementerian. Mudah-mudahan kita berdoa supaya tidak ada jamaah yang seperti itu. Tapi ini komitmennya Arab Saudi untuk mengacak pemeriksaan di bandara. Makanya kami menghimbau supaya betul-betul jamaah ini dari seminggu sebelum masuk asrama, kalau bisa tidak melakukan kegiatan yang melelahkan. Jadi ketika dia seminggu sebelum masuk asrama betul-betul istirahat, dan ketika di asrama dia juga akan diperiksa oleh BKK, nanti tidak sakit, dia segar bugar, bisa langsung berangkat ke Arab Saudi. Tetapi ketika jamaah itu sakit di embarkasi atau di asrama haji, dia harus kami bawa ke rumah sakit misalnya Zainal Abidin, lalu dia dirawat sampai 6-7 jam, itu sudah tidak bisa lagi berangkat. Dan yang paling ininya lagi adalah ketika kloter 1 itu sakit lebih dari 7 jam, dia tidak berangkat dengan pesawat kloter 1, di kursi pesawat kloter 2 tidak ada kursi. Terus ke kloter 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tidak ada kursi lagi. Baik, Nah, ketika dia tinggal, ini yang mengkhawatirkan kita, dia tidak bisa diberangkatkan untuk tahun ini. baik, baik. Berarti saat ini memang untuk akomodasi kepulangan apabila memang didapati adanya calon jamaah yang sakit ini masih menjadi perundingan ya Pak? Iya, perundingan. Belum tahu bagaimana pemetaannya. Ya, mudah-mudahan tidak ada yang sakit. Baik, kita tahan terlebih dahulu saudara, saat lagi tetap bersama kami di Sapaja. Ya, saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapaja. Kita masih membahas terkait dengan kesiapan, layanan, dan informasi haji. Nah, Pak, tadi sempat kita bicara bagaimana kemudian apabila ada jemaah yang sakit ketika dalam perjalanan, begitu nantinya akan dipulangkan. Dan saat ini memang untuk biaya pemulangan jemaah ini masih diperundingkan, begitu. Belum ada skema khususnya seperti apa sistemnya. Tapi Pak, kalau kita bicara penanganannya itu apabila memang sakit di tengah ibadah itu seperti apa, Pak? Ya, yang tadi saya sampaikan kemungkinan besar dipulangkan itu mereka belum nyampe ke Mekah, tapi masih berada biar di Madinah ataupun di Jeddah. Nanti ketika dia sudah melewati itu, dia sudah melewati bandara, misalnya sampai dia ke hotel, itu tidak ada masalah lagi. Walaupun dia sakit atau apa, itu sudah bisa dilakukan perlindungan, pengobatan, dan lain sebagainya. Ini awalnya itu ketika dia landing, lalu
keluar, di situ ada pemeriksaannya. Makanya kita berharap kepada jamaah supaya di awal-awal landing itu betul-betul menjaga keistirahatannya, kemudian betul-betul menjaga kebugaran supaya tidak dicurigai oleh petugas Arab Saudi. Tapi Pak, kalau misalnya ada jemaah yang sakit ketika pelaksanaan ibadah kan, kemudian dirawat di sana, namun belum bisa pulang ketika kloter keberangkatannya itu pulang, itu seperti apa Pak penanganannya? Oh ya, itu seperti tahun-tahun sebelumnya, mereka yang memang setelah atau sebelum melaksanakan ibadah, lalu dia sakit, lalu dirawat di rumah sakit kita atau di rumah sakit Arab Saudi, tetap mendapatkan perlindungan dan seterusnya sampai dia kembali. Ketika dia sudah sembuh, walaupun memang kloter yang lain sudah semuanya pulang, itu akan dipulangkan secara pesawat reguler. Berarti ini akan difasilitasi oleh negara? Oleh negara. Baik. Nah, sementara Pak, ini tadi kita bicara ada lansia, kemudian bagaimana Pak pendampingannya untuk lansia ini, untuk jamaah yang didampingi oleh mahramnya itu seperti apa? Ya, ada beberapa istilah memang di dalam haji itu, terutama tadi ada lansia. Lansia itu tentu ada pendamping namanya. Untuk lansia itu pendampingnya hanya dibolehkan anak kandungnya dan menantu kandung. Saudaranya nggak boleh, istrinya nggak boleh, atau suaminya nggak boleh mendampingi. Namanya pendamping. Pendamping, orang yang mendampingi lansia itu hanya boleh anak kandungnya sama menantu kandungnya. Ada lagi namanya penggabungan mahram. Kalau penggabungan itu malah diutamakan suami istri, anak atau saudara kandungnya, itu boleh penggabungan. Sementara yang satu lagi ada namanya pelimpahan nomor porsi. Itu misalnya ada jamaah yang kemungkinan apakah meninggal atau sakit berkepanjangan, dia boleh melimpahkan dari dari orang tuanya ke anaknya atau saudara kandungnya. Baik. Berarti memang ada pendampingannya yang hanya khusus untuk mahramnya, kemudian juga ada penggabungan mahram. Kemudian juga ada pelimpahan, ini bisa untuk menggantikan dari nomor porsi yang sudah ada. Ya, yang sudah ada. Baik Pak, tapi kalau kita bicara terkait dengan penyelenggaraan perdana oleh Kemenhaj ini Pak, sementara apakah sebenarnya untuk saat ini begitu, untuk beberapa proses yang memang sudah berjalan, apakah memang ada kendalanya mungkin dari sistemnya atau struktural yang berjalan sementara di dalam tahap penyesuaian begitu, seperti apa Pak? Ya, kita menyebutnya itu tantangan. Tantangan itu tentu di mana saja tetap ada tantangan. Apalagi ini memberikan pelayanan, perlindungan dan pembinaan kepada terutama lansia tadi. Ya, tentu banyak kekurangan-kekurangannya. Ya, disitulah kita bagaimana memberikan layanan semaksimal mungkin. Kita mendorong juga semua panitia, petugas yang ditugaskan itu betul-betul dapat memahami bahwa yang kita layani ini adalah tamu Allah, dan yang kita layani ini bukan orang muda-muda tapi semua kalangan ada di sana, baik yang lansia, perempuan dan disabilitas, itu harus mendapat pelayanan yang lebih prioritas. Berarti saat ini memang itu menjadi dalam tahap penyesuaian, ada tantangan-tantangan yang tadinya salah satunya yang Bapak sempat katakan begitu Pak. Tapi kalau kita lihat biaya haji tahun ini Pak, apakah berbeda dari sebelumnya? Iya, biaya haji juga tahun ini untuk Aceh apalagi jauh lebih berkurang. Hanya tambahannya kalau menurut dari jumlah yang diberikan itu hanya tambahan 21 juta untuk Aceh, tapi tentunya Indonesia bagian timur tidak sama dengan Aceh karena Aceh itu lebih dekat terbangnya ke Arab Saudi. Kalau Jakarta misalnya 12 jam, kalau Aceh itu hanya 7 sampai 8 jam. Sehingga Aceh itu lebih murah dalam memberikan pelunasan tahap kedua. Berarti memang berapa budget yang harus dikeluarkan untuk membeli nomor porsi di awal, kemudian juga berapa yang harus dilunaskan, sementara ada yang ditanggung oleh negara, itu seperti apa Pak? Iya, ada 3 fase yang harus disampaikan memang. Yang pertama, setoran awal. Setoran awal itu sampai dengan saat ini jumlahnya 25 juta ke bank penerima setoran. Kemudian nanti dihitung lagi per satu orang itu berapa pembayaran keseluruhan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Sehingga nanti ada juga di kosnya itu dari BPKH diberikan oleh negara yang telah dikelola di BPKH itu, ada keringanan-keringanan
bisa mencapai 6 sampai 10 juta per satu orang. Tapi untuk Aceh Pak ada dana wakaf, kemudian berapa Pak yang harus diterima, yang bisa diterima oleh calon jemaah? Tahun yang lalu memang namanya itu Baital Aceh atau Rumah Aceh itu beberapa teman-teman yang ahli dalam berkaitan dengan wakaf Habib Buga ini menyampaikan bahwa tahun yang lalu itu jumlah yang diberikan oleh nazirnya itu 2.000 real. Kalau dikalikan 4 berarti 8 juta rupiah diberikan ke jamaah ketika sudah sampai ke Arab Saudi. Tapi kemungkinan tahun ini minta gubernur sebagai kepala daerah mungkin meminta ada tambahan. Kalau mungkin ada tambahannya kan lebih bagus. Tapi selama ini sudah diberikan 2.000 real, dikali kurs dengan realnya berapa sehingga nanti jamaah bisa mencapai 8 sampai 9 juta per satu orang jamaah. Baik Bapak. Memang di saat penyesuaian ini kita harapkan memang ke depannya jemaah bisa mendapatkan layanan yang aman, nyaman, dan tentunya bisa pulang menjadi haji yang mabrur. Mabrur, insyaallah. Baik, Bapak, terima kasih perbincangan kita di Terima Sapa kasih, Aceh pada sama-sama. pagi hari ini. Dear saudara, demikian perbincangan kita terkait dengan kesiapan layanan dan informasi haji. Jangan lupa saksikan Sapa Aceh setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat di Kompas TV Aceh. Saya Rizka Devi, pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.